Orang tua bilang jadi PNS itu jaminan hidup tenang. Padahal faktanya itu cuma jebakan kemiskinan yang stabil. SK kamu cuma kertas lemah kalau dompetmu tetap berdarah. Kita akan bongkar 5 alasan kenapa PNS sebenarnya zona bahaya. Masuk PNS ya nak, biar tua ada yang gaji. Itu adalah kalimat penipuan paling romantis dalam sejarah keluarga Indonesia. Coba kita definisikan ulang kata tenang. Apakah tenang itu artinya tahu persis tanggal 5, uang di rekening sudah ludes buat bayar cicilan? Apakah tenang itu artinya punya seragam rapi tapi anak terancam putus kuliah kalau nggak jual tanah warisan? Orang bilang gaji kecil nggak masalah asal pensiun aman. Kami bilang itu pola pikir budak yang merasa dirinya raja. Coba sandingkan selip gaji PNS golongan 3A hari ini dengan harga rumah tipe 36 di pinggiran kota. Hitungannya masuk akal atau gila? Kalau definisi aman menurut kamu cuma sekedar tidak dipecat, silahkan tutup video ini, matikan HP, dan nikmati ilusi itu sampai tua. Tapi kalau kamu sadar ada yang salah dengan sistem ini, tonton sampai habis. Kita tidak menyuruh kamu resign konyol besok pagi, tapi kita akan bedah kenapa rasa aman yang kamu puja itu sebenarnya adalah kematian perlahan buat dompet dan otakmu. Alasan nomor 5 adalah nasibmu. Itu 100% tergantung mood politisi, bukan kinerja. Coba kita jujur sebentar. Kamu pikir bos kamu itu kepala dinas atau eselon di atasmu? Salah besar. Bos kamu yang sebenarnya adalah sekumpulan orang yang duduk manis di gedung DPR atau DPRD sana. Nasib dapur kamu, tebal tipisnya tukin atau tunjangan kinerja kamu, itu semua ditentukan lewat ketukan palu anggaran yang seringkali nggak ada hubungannya sama sekali sama prestasi kerja kamu. Kalau tahun depan anggaran daerah defisit gara-gara dipakai buat proyek mercusuar politisi atau bansos dadakan jelang pemilu, tebak pos anggaran mana yang paling gampang dan paling sering dikorbankan? Benar banget, kesejahteraan pegawai. Di dunia swasta atau bisnis, kalau profit perusahaan naik, kamu punya posisi tawar buat minta bonus. Tapi sebagai PNS, kamu itu cuman objek penderita dalam papan catur politik. Kamu nggak punya hak veto. Hari ini kamu merasa nyaman kerja di kota besar dekat keluarga, tapi besok pagi keluar aturan mendadak yang menyuruh kamu pindah ke pelosok, atau bahkan wajib pindah ke IKN, kamu bisa apa? Cuma bisa bilang siap, laksanakan, sambil nahan dongkol dalam hati kan? Makanya, tolong berhenti merasa punya kuasa atau kendali penuh atas hidup kamu cuma karena punya NIP. Kamu itu cuma aset negara, dan layaknya aset inventaris kantor, kamu bisa dipindah, digadai, atau bahkan didevaluasi, nilainya kapan aja sesuai selera penguasa yang lagi menjabat saat itu. Kinerjamu yang bagus atau loyalitasmu yang tanpa batas itu nggak akan bisa menyelamatkanmu kalau politik anggaran lagi nggak berpihak sama perutmu. Ini menakutkan karena kamu menyerahkan setir kehidupanmu ke tangan orang lain yang bahkan nggak kenal namamu. Tapi sebenarnya jadi bidak catur politisi itu belum seberapa ngeri. Ada bahaya yang jauh lebih brutal yang sedang menggerogoti kamu pelan-pelan dari dalam. Bahaya ini nggak cuma nyerang dompet atau lokasi kerjamu, tapi dia mematikan fungsi otak dan kemampuan bertahan hidupmu secara permanen. Mari kita bongkar borok ini di alasan nomor 4. Alasan 4. SK Sakti membuat otakmu tumpul permanen. Kebohongan nomor 4 adalah SK Sakti yang membuat otak kamu tumpul permanen secara pelan tapi pasti. Ini bahaya yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar gaji kecil. Bahaya terbesar menjadi PNS bukanlah dompet yang tipis, tapi hilangnya kemampuan bertahan hidup kamu di hutan rimba dunia nyata. Coba jujur sama diri sendiri. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Rutinitas fotokopi, absensi sidik jari, bikin laporan formalitas yang bahkan mungkin nggak dibaca atasan, dan menunggu jam pulang kantor. Itu adalah karat bagi otak. Sementara teman-temanmu di sektor swasta atau yang merintis usaha sendiri, tiap hari mereka dipaksa berperang. Mereka dipaksa upgrade skill, belajar teknologi baru, dan beradaptasi dengan pasar yang kejam. Kalau mereka nggak berkembang, mereka mati. Kalau kamu nggak berkembang, kamu tetap digaji. Dan itulah racunnya. Rasa aman semua itu bikin kamu terlena dan malas belajar. Kamu merasa sudah sampai di garis finish, padahal dunia di luar sana sedang lari sprint, dan kamu malah jalan santai. Bayangin skenario terburuk ini. Jika besok pagi negara memutuskan melakukan reformasi total, dan 1 juta posisi PNS digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI, kamu bisa kerja apa? Tanpa seragam coklat itu, kamu siapa? Apalagi skill administrasi usangmu itu dijual di pasar bebas. Kemungkinan besar jawabannya and all besar. PNS yang terlena dengan rutinitas sebenarnya adalah zombie berseragam.
Badannya hidup, tapi otaknya mati suri, karena jarang dipakai berpikir kritis dan inovatif. Kamu kehilangan daya saing, kehilangan kreativitas, dan yang paling parah, kamu kehilangan independensi. Kamu jadi ketergantungan sama sistem yang sebenarnya nggak peduli sama potensi kamu. Itu bukan keamanan. Itu kerapuhan yang dibungkus seragam rapi. Tapi tunggu dulu. Otak yang tumpul ini jadi masalah yang jauh lebih fatal ketika bertemu dengan godaan finansial yang sistematis. Kalau kamu pikir kehilangan skill itu buruk, tunggu sampai kamu dengar kebohongan nomor 3. Di poin selanjutnya, kita akan bongkar ritual paling konyol yang dilakukan hampir semua PNS baru. Sebuah jebakan yang bikin kamu sukarela menyerahkan lehermu untuk diperas bank daerah selama 15 tahun ke depan. Jangan berkedip, karena ini adalah awal kehancuran finansialmu yang sebenarnya. Alasan 3. Gadaikan SK, ritual penyembahan bank daerah demi gengsi. Kebohongan nomor 3 adalah soal surat sakti itu sendiri. Kamu pikir SK pengangkatan itu tiket emas menuju kebebasan? Salah besar. Itu sebenarnya cuma tiket VIP buat masuk ke penjara finansial yang kuncinya dipegang orang lain. Coba kita lihat ritual yang sudah jadi budaya. Bahkan semacam kewajiban tak tertulis buat para PNS baru. Belum juga kering tinta tanda tangan di SK. Belum juga ngerasain nikmatnya gaji pertama secara utuh. Itu kertas berharga sudah langsung disekolahkan ke bank daerah. Kenapa bank ramah banget sama kamu? Kenapa marketing bank gelar karpet merah dan senyum lebar waktu kamu datang bawa SK 100%? Jangan kegeeran dulu. Mereka baik bukan karena kamu nasabah prioritas atau orang kaya baru. Karena bagi sistem perbankan, kamu adalah sapi perah prioritas. Di mata bank, PNS itu debitur paling seksi sedunia. Kenapa? Karena gajinya pasti cair dari negara dan potongannya bisa dipaksa langsung dari sumbernya sebelum uangnya sempat mampir ke tangan kamu. Mereka nggak peduli kamu makan apa sisa bulan itu. Yang penting cicilan bunga mereka aman. Kamu secara sadar dan sukarela menyerahkan lehermu buat diikat tali kekang utang selama 10 atau bahkan 15 tahun ke depan. Terus buat apa uang hasil gadai SK itu? Kalau buat modal usaha produktif sih masih mending. Tapi realitanya, kebanyakan cuma buat nambah Lego dan gengsi, buat pesta resepsi mewah biar nggak malu sama nyinyiran tetangga, buat renovasi rumah biar kelihatan mapan di mata mertua, atau buat beli mobil baru yang sebenarnya pajaknya aja kamu bakal ngos-ngosan bayar. Kamu menukar kebebasan finansial kamu selama belasan tahun cuma demi tepuk tangan orang lain yang durasinya nggak sampai 15 menit. Kamu beli validasi sosial dengan harga masa depanmu sendiri. Akibatnya fatal. Tiap bulan kamu kerja keras, berangkat pagi, pulang sore, pakai seragam rapi, disalami orang di jalan, tapi pas tanggal gajian notifikasi saldo, masuk cuman numpang lewat. Sisa gaji tinggal remah-remah, kadang minus, kadang cuma cukup buat bensin sama beli kerupuk. Padahal kebutuhan hidup jalan terus, anak makin gede, tapi slip gaji kamu udah cacat permanen karena keputusan impulsif di awal karir. Kamu jadi budak bank berkedok abdi negara. Kelihatannya aja necis, tapi dompet isinya struk utang semua. Ini bukan investasi masa depan, ini bunuh diri finansial pelan-pelan. Tapi jujur aja, masalah kejebak utang bank ini sebenarnya masih bisa kamu hindari kalau kamu punya sedikit aja akal sehat dan literasi keuangan. Masalah yang sebenarnya jauh lebih ngeri, jauh lebih jahat dan sistematis ada di alasan nomor 2. Ini soal hitung-hitungan matematika sederhana yang bakal membuktikan kalau makin lama kamu mengabdi, sebenarnya kamu makin miskin tanpa kamu sadari. Siap-siap kalkulator kamu, kita bongkar datanya. Alasan 2, matematika kemiskinan, gaji berkala lawan harga telur. Kebohongan nomor 2, matematika kemiskinan yang kita sebut gaji berkala lawan harga telur. Kamu merasa gaji naik tiap 2 tahun, tapi sadar nggak kalau daya beli kamu sebenarnya lagi nyusruk ke jurang? Coba kita bedah pakai logika pasar, bukan logika tabel BKN. Kenaikan gaji berkala atau KGB itu cuman recehan. Naik berapa persen sih? Paling 5% setiap 2 tahun sekali, itu pun kalau lancar. Sementara harga beras, telur, cabai, token listrik, sampai harga nasi padang di sebelah kantor, naiknya kayak roket bisa 10-15% setahun. Ini bukan balapan yang adil, ini pembantaian. Gaji kamu jalan kaki, harga barang lari sprint. Masalahnya, ilusi nominal ini bikin kita terlena. Kita ngeliat angka di rekening nambah dikit, hati udah seneng. Padahal itu cuma inflasi yang lagi nyamar jadi rejeki. Coba bandingkan, uang 100.000 5 tahun lalu bisa dapat belanjaan 1 keranjang penuh. Sekarang dapat minyak goreng sama sabun cuci aja, udah syukur. Kembaliannya ada. 10 tahun lagi pangkat kamu mungkin naik, golongan kamu naik. Tapi anehnya, buat beli daging sapi sekilo aja, rasanya makin berat di tangan. Ini yang kita sebut sebagai pemiskinan terstruktur.
Kamu dimiskinkan pelan-pelan tanpa sadar. Persis kayak katak yang direbus perlahan di panci air hangat. Kamu nggak bakal loncat keluar karena airnya kerasa nyaman, padahal sebentar lagi mendidih. Nominal rupiah di slip gaji kamu naik, tapi nilai tukarnya hancur lebur dimakan zaman. Jadi kalau kamu cuma ngandelin tabel gaji pemerintah buat menghitung masa depan sejahtera, selamat. Kamu sebenarnya lagi merencanakan kemiskinan dengan presisi matematika yang akurat banget. Kamu bakal jadi orang tua yang bingung kenapa uang pensiun nanti cuma cukup buat beli obat rematik, nggak cukup buat nyenengin cucu. Tapi dengerin, matematika inflasi yang bikin pusing ini sebenarnya masih bisa diakali kalau kita pinter muterin duit atau punya sampingan. Yang bahaya, yang benar-benar mematikan adalah fakta nomor 1. Ini adalah inti dari segala penipuan mental yang bikin jutaan orang terjebak seumur hidup tanpa sadar kalau mereka sebenarnya cuma dijaga supaya nggak mati kelaparan tapi dilarang buat jadi kaya. Kita bongkar kebohongan terbesarnya sekarang. Alasan 1, negara menjamin kerjamu tapi tidak kemakmuranmu. Inilah kebohongan inti yang paling mematikan. Alasan nomor 1 kenapa kamu terjebak adalah karena negara menjamin kerjamu, tapi negara sama sekali tidak menjamin kemakmuranmu. Tolong bedakan dua hal ini baik-baik. Selama ini kita didoktrin untuk memuja mantra sakti bernama job security atau keamanan kerja. Ya, memang benar memecat seorang PNS itu susahnya minta ampun. Kamu bisa kerja santai, performa pas-pasan, atau bahkan jadi beban tim di kantor. Dan kemungkinan besar besok pagi kamu masih punya meja dan seragam di sana. Tapi sadar nggak? Disitulah letak jebakan tikusnya. Kamu menukar potensi kekayaanmu yang tak terbatas dengan rasa aman dari pemecatan. Padahal dipecat itu memang sakit, tapi menjadi miskin pelan-pelan sambil tetap bekerja 8 jam sehari, itu adalah siksaan batin yang jauh lebih kejam. Bayangin deh, rasanya. Kamu berangkat pagi, seragam rapi disetrika licin, lencana di dada mengkilap. Tetangga mandang kamu dengan tatapan kagum seolah kamu sudah jadi orang. Tapi realitanya, isi dompetmu kosong, saldo ATM sekarat sebelum tanggal 10, dan isi kulkasmu menyedihkan. Ini bukan definisi sukses, teman-teman. Ini namanya cosplay. Jadi orang mapan. Kamu berpura-pura hidup stabil di depan masyarakat, padahal di belakang layar, kamu megap-megap mengatur nafas finansial cuma buat bertahan hidup sampai gajian bulan depan. Sistem penggajian abdi negara itu tidak dirancang untuk bikin kamu kaya raya. Sistem ini didesain strict, cukup untuk bikin kamu tidak kelaparan, tapi terlalu sedikit untuk bikin kamu bisa menabung aset besar dengan cepat. Coba bandingkan dengan hukum rimba di dunia swasta atau bisnis. Di sana, kalau kamu lari kencang, performa tinggi, dan bikin profit perusahaan naik, bonus kamu cair gila-gilaan. Ada hubungan langsung antara keringat yang keluar dengan uang yang masuk. Tapi di birokrasi, kamu mau kerja keras sebagai kuda, lembur sampai tipes, berinovasi siang malam, nasibmu tidak akan beda jauh dengan teman di sebelahmu yang kerjanya cuma datang, absen, main game di komputer kantor, lalu pulang. Kenaikan gajinya sama, kenaikan pangkat regulernya sama, pensiunnya juga sama. Sistem ini secara alamiah membunuh ambisi. Buat apa lari kencang kalau garis finishnya sama persis dengan orang yang jalan santai? Makanya, berhenti berharap negara akan menanggung gaya hidup mewahmu. Negara cuma menjamin kamu cukup makan, itu pun kalau kamu nggak banyak gaya. Kalau kamu berharap bisa beli rumah cash, liburan ke luar negeri tiap tahun, dan pensiun kaya raya cuma dengan mengandalkan slip gaji dan tunjangan standar, kamu sedang berhalusinasi. Nah, setelah kita bongkar habis 5 fakta pahit ini, pertanyaannya sekarang, apakah solusinya kamu harus langsung resign besok pagi, banting pintu dan jadi pengangguran idealis? Jelas tidak. Itu tindakan konyol dan bodoh. Justru, di babak terakhir ini kita akan kasih tahu cara meretas sistemnya. Kita akan ajarkan gimana caranya jadi agen ganda yang cerdas. Memanfaatkan status aman kamu buat membangun kekayaan yang sesungguhnya di luar sana. Jangan kemana-mana, karena strategi ini yang akan menyelamatkan masa depanmu. Jadi, setelah dengar semua fakta pahit tadi, kamu masih berani teriak lantang kalau PNS adalah zona aman. Aman apanya? Aman dari pemecatan memang iya, tapi kamu nggak aman dari inflasi, nggak aman dari kebodohan, dan jelas nggak aman dari kemiskinan struktural. Ingat baik-baik, kita nggak minta kamu benci seragammu, apalagi membakar es kamu, tapi kita minta kamu membenci mentalitas pasrah yang menganggap SK itu jimat keberuntungan seumur hidup. Solusinya bukan resign besok pagi terus jadi pengangguran idealis, itu tindakan konyol. Jadilah agen ganda. Manfaatkan keamanan semu dan gaji tetap itu sebagai jaring pengaman buat ambil resiko brutal di luar sana. Orang swasta takut buka bisnis karena takut bulan depan nggak makan. Nah, kamu punya privilege itu. Negara kasih kamu uang makan, jadi pakai keuntungan tidak adil itu buat bangun kerajaan kecilmu sendiri di luar jam kantor. Mulai sekarang anggap gaji bulanan itu cuma uang bensin atau uang operasional.
Kekayaan sejati harus kamu cari sendiri lewat bisnis sampingan, investasi aset real, atau skill digital. Berhenti memuja selembar kertas SK yang makin lama, nilainya makin tergerus itu. Mulailah asah lagi otakmu yang mungkin sudah lama karatan. Karena di masa depan yang makin gila ini, yang selamat bukan mereka yang punya NIPI, tapi mereka yang punya nyali dan kompetensi. Bangun dari mimpi siang bolongmu. Kerjalah buat negara, tapi hiduplah buat dirimu sendiri.